Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas One Punch Man chapter 184. Nah, di chapter kali ini banyak hal yang menarik. Dari mulai kemunculan organisasi baru yang bernama New Hero, hingga kemunculan dua karakter baru bernama Essel dan Raiden yang akan bergabung ke New Hero. Chapter kedepannya kita bakal memasuki arc baru yang sangat menarik, karena di arc ini teknologi dunia OP makin canggih hingga membuat pahlawan lemah seketika menjadi kuat. Dan kita juga akan melihat Tatsumaki yang menjadi model iklan untuk merekrut pahlawan baru yang hasilnya sangatlah di luar nalar. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas One Punch Man chapter 184. Oke, cover chapter memperlihatkan Saitama yang berpose sangat bedes layaknya seorang pahlawan sejati dan berjudul pencari bakat. Ya, sesuai judul chapter kali ini, Asosiasi Pahlawan sedang mencoba merekrut pahlawan baru karena penurunan jumlah pahlawan yang bergabung belakangan ini. Nah, di awal chapter kita diperlihatkan ke Tatsumaki yang dihubungi lewat telepon oleh pihak Asosiasi Pahlawan untuk menjadi model dari iklan pencarian pahlawan baru. Mengingat sifat Tatsumaki yang egois dan susah diatur, pastinya dia bakal langsung menolak tawaran itu. Karena menurutnya, apa untungnya merekrut para pecundang yang terpikat oleh iklan. Tapi tiba-tiba aja Tatsumaki teringat perkataan Saitama yang pernah mengatakan, jika dulunya bahkan aku tidak bisa mengalahkan monster tingkat serigala. Dan membuat Loli Cebol merubah pikiran tadi. Setelah itu Tatsumaki pun langsung menuju ke tempat syuting dan sedang melakukan persiapan. Dari mulai didandanin dan menghafal naskah. Di situ juga terlihat ada Amaimas yang sepertinya ketua dari pembuatan iklan. Dan setelah semua persiapan sudah selesai, akhirnya Tatsumaki pun memulai sebuah syuting dan berakting dengan sangat serius untuk menarik para hero baru. Tapi kocaknya ya, isi naskah yang diomongin Tatsumaki seperti memberikan ancaman kalau menjadi seorang hero memiliki resiko yang besar. Dari mulai kematian bisa datang kapan saja, bahkan yang lebih kocak lagi ketika syuting berlangsung, Tatsumaki sampai mengeluarkan sebuah tornado yang membuat para kameramen dan kru iklan menjadi berhamburan. Bahkan ada juga yang melayang. Nah, jadi begitulah kira-kira iklan yang akan ditampilkan oleh Tatsumaki yang kelihatan sangatlah bedes dan sadis. Tapi nih, ada tapinya. Kenyataannya ketika iklan itu sudah ditampilkan untuk masyarakat benar-benar berubah 180 derajat. Tatsumaki yang tadinya sangat bedes malah menjadi sangat imut. Dan yang lebih lucunya lagi adalah ketika dia mengatakan, aku akan memelintir kalian jika tidak mendaftar, sambil berpose love di tangannya. Ya intinya mah di luar nalar lah iklan Tatsumaki ini. Mustahil Tatsumaki mau melakukan hal imut kayak gini. Nah, beberapa saat kemudian, Tatsumaki pun akhirnya melihat iklan dirinya yang ditampilkan di TV sangat berbeda dengan apa yang dia lakukan di tempat syuting. Jelas karena hal itu, dia pun menelepon untuk protes sambil emosi karena iklannya telah direkayasa oleh teknologi AI. Tatsumaki mengatakan di telepon kalau dia tidak peduli apapun dengan tujuan dari produser untuk memasarkan iklannya agar laku. Bahkan saking emosinya ya, HP yang dipegang telepon oleh Tatsumaki sampai retak karena menggenggamnya terlalu keras. Dan kemudian sambungan pun dimatikan oleh produser iklan karena mungkin cuma dengar bacotan Tatsumaki yang menggebu-gebu. Nah, ketika emosi lagi muncak-muncaknya, malah muncul Fubuki yang sangat senang dengan iklan yang ditampilkan oleh kakaknya karena menurutnya sangatlah imut. Jelas itu membuat Loli bedes makin kesel dan duar. Suara ledakan pun terjadi karena atap rumahnya seperti meledak, bahkan itu membuat Fubuki sangatlah kaget. Aduh, emang ada-ada aja ya kelakuan si Loli Cebol ini. Setelah itu scene pun berganti ke sebuah jalanan banyak orang melintas yang di situ ditampilkan sebuah layar yang sangat besar menayangkan iklan Tatsumaki. Di tempat itu juga ada seorang karakter baru yang bernama Essel yang sedang melihat iklan yang ditampilkan oleh Tatsumaki. Dan tiba-tiba aja muncul seseorang yang memanggil namanya untuk mengajak berbicara. Dan ternyata orang yang memanggil tadi adalah seorang pekerja dari Asosiasi Pahlawan yang bernama Shizuka yang tujuannya merekrut hero baru. Nah, Essel yang dihampiri kayak nggak seneng karena lagi-lagi ada pencari bakat dari Asosiasi Pahlawan yang ingin merekrutnya. Setelah itu scene pun berganti yang dimana ada sebuah rapat sedang berlangsung di gedung Asosiasi Pahlawan. Para eksekutif di sini sedang melihat iklan yang ditampilkan Tatsumaki yang sepertinya berjalan dengan baik. Dan dengan iklan yang sedang ditayangkan sekarang, mereka semua ingin meningkatkan image organisasi dari pandangan masyarakat. Dengan ditambahnya ada laporan tentang Tatsumaki yang membantai para monster level iblis, membuat para penduduk kelas atas bisa kembali percaya kepada pihak Asosiasi Pahlawan. Nah, ternyata ini semua sudah diatur oleh Tuan McCoy, dan salah satu dari eksekutif memuji Tuan McCoy karena berhasil membuat rencana seperti ini. Tapi kejadian ini juga membuat pihak Asosiasi Pahlawan turun kepercayaannya terhadap Metal Knight karena berbagai alasan yang ada. Dari mulai kegagalan robot penjaga yang dilaporkan meledak sendiri,
tapi kenyataannya ditamparin sama Saitama, lalu kelemahan pada bangunan yang dulu telah dipercayakan kepada Metal Neck untuk mendesain dan membangunnya. Bahkan dia pernah bilang jika ini sebagai benteng tidak tertembus setelah triliunan dana dibutuhkan untuk membangun tempat ini. Nah, di saat yang sama, Metal Neck juga sedang mengintai Saitama sambil emosi karena kelakuan-kelakuan Saitama yang menghancurkan reputasinya. Dan bahkan melihat pertarungan Saitama dengan Tatsumaki. Ya pada akhirnya makin banyak juga nih pahlawan yang tahu kekuatan si botak Saitama. Di chapter kemarin Tatsumaki tahu nih seberapa OP Saitama dan sekarang Metal Neck juga melihat kekuatan Saitama. Dan mungkin pada saatnya Saitama akan menjadi pusat dari julukan hero itu sendiri. Di sini ya, para eksekutif asosiasi pahlawan juga membicarakan Tatsumaki yang sangatlah egois, bahkan susah untuk dikendalikan. Dan mengibaratkan jika seperti mencoba untuk menaiki bom dan harus meningkatkan pengawasan terhadap Tatsumaki dan Metal Neck ke depannya. Nah, kita juga di sini diberitahu kejadian setelah Tatsumaki meledakkan rumahnya yang membuat Fubuki seperti terlihat gosong dan Tatsumaki masih merasa kesal. Ya intinya mah ini adegan lucu lah. Setelah itu salah satu eksekutif asosiasi pahlawan menanyakan, apakah kita masih belum menemukan kekuatan pengganti dari mereka? Dan setelah melihat data-data, ternyata belum ada kenaikan jumlah dalam pendaftaran pahlawan. Jelas itu membuat eksekutif asosiasi pahlawan kebingungan apa alasannya. Bukankah iklannya diterima dengan baik dan penilaian publik juga sudah meningkat? Kemudian dijawab oleh yang lain, jika itu benar, tapi ada sesuatu yang terjadi. Dan sebelum kita mendapatkan jawabannya, scene pun berganti ke sebuah restoran yang dimana ada Shizuka, seorang pencari bakat dari asosiasi pahlawan, sedang mencoba merekrut Essel untuk bergabung. Di sini Essel bilang, jika aku melihat berita dan iklannya, sepertinya bisnismu sedang bagus sekarang dan Shizuka berterima kasih atas pujiannya. Tapi di saat yang sama, cemas juga karena masih ada monster yang kuat muncul tiap harinya. Selain Tatsumaki dan beberapa pahlawan kelas atas, banyak dari pahlawan kita yang dikalahkan oleh mereka, bahkan saat para pahlawan bekerja sama. Pahlawan kelas S tidak bisa diandalkan dan pahlawan kelas A ke bawah hanya menambah daftar yang terluka. Kami merasa sangat penting untuk membahas ini di saat yang tepat dan mengisi ulang pasukan tempur kita. Nah, Essel yang mendengar isi ulang pasukan tempur jadi merasa kalau asosiasi pahlawan membuat pahlawannya terdengar seperti barang. Shizuka pun langsung minta maaf karena interpretasinya tadi dan lanjut mengatakan, bahkan manajemen atas kami menganggap kekuatan tempur dan ketenaran publikmu itu lebih dari memuaskan. Setelah itu kita langsung diperkenalkan kepada Essel yang ternyata seorang pemimpin dari grup vigilante yang dijuluki sebagai Hunter. Di sini Essel juga bertanya tentang asosiasi pahlawan yang sepertinya dibuat kewalahan oleh Hero Hunter alias Garou. Sepertinya kalian tidak menggunakan dana donasi kalian dengan baik ya. Shizuka pun langsung menjawab kalau sebagian besar dari dana kami digunakan untuk menjaga reputasi seperti mengganti rugi kerusakan yang dibuat oleh pahlawan. Itu karena sponsor kami selalu mengawasi reputasi organisasi. Dan yang muncul menjadi solusi kami sekarang adalah jika kau muncul sebagai lini depan kami. Tujuannya adalah memberikan The Hunters kesempatan untuk bekerja sebagai pahlawan profesional. Pasukan pribadi yang terdiri dari 53 orang muda pandai dalam pertempuran. Kau telah terbukti sudah mengalahkan ancaman tingkat iblis dan kami dengar kau punya dukungan yang kuat dari rakyat. Essel pun langsung membalas kalau jumlah kami sekarang ada 48 orang, 5 orang dari kami telah tewas melawan tingkat iblis itu. Di sini terlihat Essel seperti merasakan penyesalan karena mungkin teman kelompoknya ada yang mati. Ya intinya mah di sini Shizuka mencoba merekrut Essel dengan berbagai penawaran yang ada. Dari mulai persediaan medis dan perlengkapan tempur dan ada juga kompensasi keuangan atas jasa dari para hunter. Bahkan organisasi akan memberikan posisi pahlawan kelas S kepada Tuan Essel yang padahal anggota yang lain harus mulai dari kelas C atau kelas B terlebih dahulu. Tapi Essel pun masih belum menerima hal itu karena bukan soal pelayanan, tapi banyak dari kami yang kehilangan orang kesayangan pada ancaman monster sebelumnya. Jadi kami tidak percaya pada asosiasi pahlawan. Kalian mengumpulkan semua uang itu dan semua kekuatan itu, tapi pada akhirnya yang kalian pentingkan itu adalah untuk menjaga sekumpulan kecil orang kaya. Markas baru yang kalian buat itu yang dulunya menjadi fasilitas perlindungan, sekarang malah dibuat untuk orang yang memiliki banyak uang kan? Aku juga dengar kalau kalian membiarkan para pahlawan tinggal di sana dan membuat mereka bekerja ganda sebagai petugas pengamanan. Asosiasi pahlawan tidak bekerja demi kepentingan masyarakat lagi. Kami tidak ingin meresikokan diri kami terlibat oleh itu dan membuat kami juga korup nantinya. Nah, setelah Shizuka mendengar semua omongan dari Essel, dia pun langsung terdiam dan langsung memahami kalau Essel tidak ingin bergabung dan akan menghubunginya di lain hari saja. Kemudian Essel langsung mengatakan lagi, lihat dirimu, tidak peduli dengan dunia sekitar. Bagaimana jika kau beri sebuah info menarik? Asosiasi pahlawan tidak akan bertahan lama lagi. Kau sebaiknya mencari pekerjaan baru secepatnya. Dan Shizuka yang mendengar hal itu kebingungan apa maksudnya.
Setelah itu Shin pun berganti ke sebuah dojo yang sepertinya ada orang yang ingin bertemu dengan juara sumo yang sudah memiliki kemenangan 700 kali beruntun. Dan ternyata ada pencari bakat lain dari asosiasi pahlawan yang ingin merekrut sumo bernama Raiden ini. Menurut Raiden, kalau asosiasi pahlawan tidak mau menyerah untuk merekrut pahlawan. Bahkan sejumlah pencari bakat datang untuk melihatku saat turnamen. Aku yakin aku sudah bilang kalau aku tidak berniat bertarung untuk mereka. Buset dah, setelah Mimin perhatiin si Raiden ini badannya gede banget ya. Bahkan dia ini sumo yang memiliki badan six-pack, yang biasanya kebanyakan sumo memiliki badan besar tapi agak gendut gitu. Intinya sih pencari bakat dari asosiasi pahlawan ini pengen Raiden bergabung karena kekuatannya di luar nalar manusia. Dan itulah yang dibutuhkan organisasi saat ini. Raiden pun mengerti alasan dari asosiasi pahlawan karena kemunculan monster-monster yang belakangan ini mulai meningkat. Pihak polisi dan militer sudah sibuk menegakkan peraturan dalam masyarakat. Ditambah lagi jumlah orang dari Pelon Pro dan asosiasi pahlawan yang dapat menangani monster secara langsung sudah menurun. Seketika pencari bakat dari asosiasi pahlawan itu langsung mengiyakan kalau semua omongan dari Raiden ini benar sekali. Itulah alasan kenapa kita harus mengatasi kekurangan ini. Kalau kami bisa membuatmu sang pegulat sumo Super Raiden bekerja di sisi kami sebagai pahlawan kelas S, tingkat moral keseluruhan pasti akan meningkat drastis. Dan sebagai bocoran, kau akan digaji dengan sangat baik. Tapi walaupun semua alasan sudah diketahui oleh Raiden dan ditawarin langsung naik ke peringkat S, Raiden tetap menolak tawaran itu karena punya kepentingan yang lain. Dan dia memberitahu kalau tidak lama lagi, peluncuran organisasi pahlawan yang baru akan segera diumumkan. Dan aku sudah berkomitmen lebih dulu pada mereka. Setelah itu Shin pun berganti ke asosiasi pahlawan, yang ternyata alasan kenapa penurunan rekrutan pahlawan karena ada organisasi pahlawan baru yang merekrut pahlawan. Dan Excel juga kedepannya bersama anggota dari The Hunters akan menjadi bagian dari mereka. Bahkan beberapa sponsor dari asosiasi pahlawan juga akan pindah. Tentu saja mereka juga sudah mengontak beberapa pahlawan kelas S secara diam-diam. Nah, di sini ada juga Genos yang bersama dengan Dr. Kuseno yang sepertinya sedang mengupgrade sistem cyborgnya agar menjadi lebih kuat. Di sini Dr. Kuseno menanyakan rencana selanjutnya dari Genos karena mengatakan kalau punya kecurigaan tentang asosiasi pahlawan. Genos yang ditanya begitu masih kebingungan apa yang harus dilakukan. Nah, di sini kan kata Excel, dia mengatakan kalau organisasi baru ini mengontak pahlawan kelas S secara diam-diam. Dan bisa saja salah satu pahlawan kelas S itu adalah Genos. Ya sebenarnya kalau kalian lihat versi webkomiknya, kalian bakal tahu apakah Genos bakal masuk ke New Hero ataupun tidak. Dan di akhir panel chapter 184, kita melihat Saitama yang melihat TV dan sangat terkejut, bahkan menghamburkan minumnya dari mulut karena melihat iklan Tatsumaki yang sangatlah imut dan berbanding terbalik dengan sifatnya. Oh iya, di sini Saitama juga nggak tahu kalau itu sebenarnya sudah direkayasa dan diedit dengan AI. Jadi mungkin aja Saitama mengira kalau itu Tatsumaki yang beneran berakting seperti itu. Dan chapter 184 pun berakhir di sini. Oke, sebelum mengakhiri video ini, Mimin mau berterima kasih kepada Bian dan Paris yang telah mensupport channel ini lewat donasi Saweria. Yang pertama, Mimin mau bilang semoga channel ini uploadnya konsisten lagi, dan untuk pertarungan Saitama lawan God mungkin bakal terjadi suatu hari nanti. Cuma kita nggak tahu di chapter berapa, karena sepertinya itu masih lama. Oke lah, Mimin akhiri aja video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.